Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nenggita Lestari dengan NIM 1930811031 dari kelas Administrasi Bisnis 3A Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang organisasi manajemen bisnis, yaitu tentang konflik dalam organisasi. Yuk kita simak. Nah, yang pertama itu apa itu konflik dalam organisasi? Konflik dalam organisasi sendiri adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih dari anggota kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan kerja, atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, ataupun persepsi. Nah, jadi artinya itu di setiap organisasi itu kan pasti ada saja seseorang ataupun pihak yang mereka itu mempunyai prinsipnya masing-masing dan caranya masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Dan hal itulah yang menjadikan ketidaksesuaian ataupun perbedaan yang akan menimbulkan sebuah konflik di dalam organisasi. Nah, yang kedua sendiri yaitu ada peranan konflik di dalam organisasi. Peranan konflik dalam organisasi secara umum, berbagai prosedur dapat dilakukan oleh organisasi dalam upaya berperan menyelesaikan konflik, antara lain dengan secara hukum, penggunaan pihak ketiga, dengan kekerasan, serta negosiasi ataupun perundingan. Dan dari semua prosedur untuk menyelesaikan konflik tersebut, yang paling efektif adalah negosiasi ataupun perundingan. Nah, negosiasi sendiri yaitu merupakan suatu proses penyelesaian dengan cara mendapatkan suatu kesepakatan. Hal inilah yang menjadi peran konflik dalam organisasi, sehingga organisasi akan lebih terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi dalam mencapai tujuan bersama. Nah, peran konflik sendiri ini akan mengakibatkan organisasi tersebut menjadi lebih baik lagi di masa yang akan mendatang. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis konflik. Jenis-jenis konflik sendiri kita lihat dari berdasarkan sumbernya, yaitu ada dua. Yang pertama, konflik konstruktif, yaitu konflik yang memiliki nilai positif bagi pengembangan organisasi. Yang kedua ada konflik destruktif, yaitu konflik yang berdampak negatif bagi pengembangan organisasi. Yang kedua ditinjau dari segi instansional, yaitu ada tiga. Yang pertama, konflik individu dengan peran. Yang kedua, konflik peran dengan peranan. Yang ketiga yaitu konflik individu dengan individu. Nah, yang ketiga sendiri itu dari segi materi ataupun masalah konflik. Yang pertama ada konflik tujuan, konflik peranan, konflik nilai, dan juga konflik kebijakan. Selanjutnya menurut Munsterberg yaitu ada 4, yaitu instrumental konflik, socio-emotional konflik, negotiation konflik, power and dependency konflik. Dan yang terakhir yaitu dilihat dari posisi pelaku konflik, yaitu ada 2, konflik vertikal dan juga konflik horizontal. Nah, selanjutnya ada penyebab dan akibat dari konflik. Nah, ada beberapa penyebab ataupun sumber yang menjadikan konflik di dalam organisasi. Yang pertama yaitu ada saling ketergantungan kerja. Contohnya, ada pihak A yang memiliki pekerjaan atau tanggung jawab, dan pihak B juga sama memiliki tanggung jawab dan pekerjaan yang sama dengan pihak A. Tetapi pihak A itu memberikan tanggung jawabnya ataupun pekerjaannya kepada si B, dibebankan kepada si B, sehingga hal tersebut akan menimbulkan konflik di sebuah organisasi. Yang kedua yaitu perbedaan tujuan. Perbedaan tujuan sendiri menurut arti dari organisasi tersebut, kan organisasi sendiri itu adalah sekumpulan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, perbedaan tujuan di sini pun akan menyebabkan sebuah konflik di dalam organisasi. Yang ketiga yaitu perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi sendiri yaitu ada perbedaan tujuan, cakrawala waktu, status, persepsi yang tidak sesuai ataupun akurat. Nah, dan yang terakhir yaitu penyebab dari konflik, yaitu ada meningkatnya permintaan untuk spesialis. Nah, selanjutnya itu ada dampak positif dari konflik. Suatu hal itu pasti akan ada dampak positif dan dampak negatifnya, apapun itu. Nah, dampak positif dari konflik sendiri yaitu ada 5. Yang pertama, meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu bekerja. Yang kedua, meningkatnya hubungan kerjasama yang produktif.
Yang ketiga, meningkatnya motivasi kerja untuk melakukan kompetisi secara sehat antar pribadi maupun antar kelompok dalam organisasi. Yang keempat, semakin berkurangnya tekanan-tekanan atau intrik-intrik yang dapat membuat stres, bahkan produktivitas kerja semakin meningkat. Yang kelima, banyaknya karyawan yang dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensinya melalui pelayanan pendidikan atau education, pelatihan atau training, dan konseling ataupun konseling dalam aspek kognitif, afektif, dan psimotorik. Lanjut, dampak negatif dari konflik. Pasti dong sebuah konflik memiliki dampak negatif, ya kan? Yaitu ada 5 juga sama. Yang pertama, dampak negatif dari konflik sendiri yaitu meningkatkan jumlah absensi karyawan. Seperti misalkan mengobrol di jam-jam kerja, jalan mondar-mandir atau menyibukkan diri, tidur selama pimpinan tidak ada, pulang lebih awal pun datang terlambat, dan dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Yang kedua itu banyak karyawan yang mengeluh karena sikap ataupun perilaku teman kerjanya yang dirasakan kurang adil dalam membagi tugas ataupun tanggung jawab. Seperti yang tadi saya bilang, ketika seseorang dalam organisasi itu membebankan tanggung jawabnya kepada seseorang, itu akan menimbulkan konflik. Yang ketiga yaitu seringnya terjadi perselisihan antar karyawan yang bisa memancing kemarahan, muncul perasaan kurang aman, merasa tertolak oleh teman ataupun atasan, merasa tidak dihargai hasil pekerjaannya. Hal tersebut juga akan mempengaruhi sebuah organisasi dan menimbulkan konflik, karena setiap orang ataupun individu itu memiliki emosional yang berbeda-beda. Yang terakhir yaitu seringnya karyawan melakukan mekanisme pertahanan diri apabila memperoleh teguran dari atasannya. Misalnya mengadakan sabotase terhadap jalannya produksi, lalu dengan cara merusak mesin-mesin ataupun peralatan kerja, mengadakan provokasi terhadap rekan kerja maupun intrik-intrik yang merugikan orang lain. Nah, misalkan ada pihak tertentu yang melakukan kesalahan dalam pekerjaan organisasi. Nah, lalu si pihak tersebut ditegur oleh atasan ataupun ketuanya. Pihak tersebut tidak menerima. Nah, hal tersebut apabila si pihak tersebut tidak menerima dan memprovokasikan teman-temannya untuk mensabotase pekerjaan organisasi ataupun aset organisasi, itu akan menyebabkan konflik juga. Nah, itu adalah dampak negatif dari konflik. Yang selanjutnya yaitu ada proses konflik. Proses konflik di sini yaitu ada 6 tahap dalam proses konflik. Yang pertama yaitu latent konflik atau tahap munculnya faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik di dalam organisasi. Yang kedua ada perceived konflik, tahap di mana salah satu pihak memandang pihak lain seperti akan menghambat ataupun mengancam pencapaian tujuan. Yang ketiga ada felt konflik, tahap di mana konflik tidak hanya sekedar dipandang ataupun dianggap ada, tetapi benar-benar dirasakan dan dikenali keberadaannya. Itu tidak bisa dihindari, harus diselesaikan. Yang keempat ada manifest konflik, tahap di mana suatu tertentu sudah ditunjukkan sebagai pertanda adanya konflik. Yang kelima yaitu ada conflict resolution, tahap di mana konflik yang ada diselesaikan ataupun ditekan dengan berbagai macam cara dan pendekatan. Dan yang terakhir yaitu ada conflict aftermath. Tahap ini mewakili kondisi yang dihasilkan oleh proses sebelumnya, yaitu penyelesaian konflik. Jika konflik benar-benar setelah terselesaikan, maka hal itu akan meningkatkan hubungan di antara program para organisasi. Jadi proses konflik itu yang tahap akhirnya akan, karena proses konfliknya sudah diselesaikan, sudah diatasi dan sudah berdamai, maka akan meningkatkan kinerja ataupun hubungan antar anggota-anggota di dalam organisasi tersebut. Nah, yang selanjutnya ataupun materi terakhir yaitu strategi manajemen konflik. Nah, strategi manajemen konflik ini yaitu sebagai karyawan ataupun pemilik usaha harus bisa menangani konflik sebelum konflik semakin meningkat atau tidak bisa diperbaiki atau diselesaikan. Nah, adapun strategi ataupun tahapan cara untuk menangani manajemen konflik sendiri yaitu ada 9 proses ataupun 9 tahap. Yang pertama, pemecah masalah. Metode konfrontasi digunakan untuk mengurangi ketegangan kelompok yang berkonflik, yaitu dibujuk dulu supaya konfliknya dihadapi dengan baik, diselesaikan dengan baik. Dan yang kedua itu tujuan superordinate, yaitu tujuan superordinate ini tujuan yang tidak dapat dicapai tanpa kerjasama dari kelompok yang terlibat. Jadi bagaimana sih cara untuk menyelesaikan konflik di dalam organisasi tetapi tidak memecah belah antar anggota organisasi tersebut, itu bisa dengan tujuan superordinate.
Yang ketiga itu perluasan sumber daya, karena sebab utama konflik antara lain yaitu terbatasnya sumber daya, maka dari itu sumber daya yang terbatas itu harus diperluas. Yang keempat ada penghindaran. Penghindaran sendiri yaitu dalam beberapa keadaan penghindaran mungkin merupakan alternatif sementara yang paling baik, yaitu misalnya kita harus tahu jenis-jenis konflik ataupun konflik mana yang konflik besar ataupun konflik yang sedang maupun kecil. Nah, untuk hal konflik kecil sendiri yaitu strategi untuk menyelesaikannya bisa dengan penghindaran agar tidak konflik semakin besar. Selanjutnya itu ada pelunakan. Pelunakan sendiri yaitu menekankan kepentingan umum dari kelompok yang berkonflik dan melunakkan perbedaan-perbedaannya, yaitu secara halus-halus, secara baik-baik gitu kan, agar tidak memancing emosional mereka dan menyebabkan konflik menjadi lebih rumit. Nah, yang selanjutnya itu ada kompromi. Kompromi sendiri yaitu tidak ada pihak tertentu sebagai menang ataupun kalah dan keputusan dicapai mungkin tidak ideal untuk kedua kelompok. Selanjutnya ada perintah otoritatif ataupun perintah dari atasan ataupun ketua. Perintah kekuasaan biasanya bekerja dalam jangka pendek, hanya dalam jangka waktu tertentu ataupun diberi batasan waktu tertentu. Yang kedelapan yaitu mengenali musuh bersama. Mengenali musuh bersama merupakan sisi negatif dari tujuan superordinat. Nah, hal ini apabila mengenali musuh bersama itu kadang pihak yang menjadi penengah itu cenderung akan mencari mana hal yang lebih salah ataupun hal yang lebih benar. Jadi kemungkinan besar mengenali musuh bersama ini membuat sedikit pihak yang memiliki konflik itu akan menjadi canggung ataupun terpecah belah, tidak mau memiliki rasa bersama, atau misalkan seperti tadi kan bareng-bareng atau misalkan ingin mencapai tujuan bersama agar tidak terpecah belah. Tetapi kalau misalkan menggunakan mengenali musuh bersama ini, kemungkinan besar ataupun bisa jadi itu akan mengakibatkan canggung bagi kedua belah pihak yang mengalami konflik. Dan yang terakhir yaitu ada proses perundingan. Proses perundingan sendiri itu metode yang sudah banyak dipakai tetapi sering tidak dikenal dalam mengatasi konflik antar kelompok. Misalkan hal ini hanya bisa dilakukan oleh konflik yang kecil. Sedangkan untuk konflik besar sendiri, proses perundingan ini tidak efektif atau tidak sering digunakan oleh para anggota untuk menyelesaikan konflik yang lebih besar. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang tadi saya sampaikan yaitu di setiap organisasi pasti tidak luput dari sebuah konflik dan masalah yang muncul di dalam kelompok ataupun organisasi tersebut. Nah, tentunya seorang ketua ataupun pemimpin yang mengatur jalannya sebuah organisasi harus bisa mengatasi ataupun menyelesaikan suatu konflik yang terjadi di setiap organisasi ataupun kelompoknya. Dari konflik sendiri juga harus tahu gitu memilah. Pemimpin itu harus tahu jenis-jenis konflik yang dihadapi ataupun strategi mana yang harus digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut tanpa menyebabkan konflik semakin besar ataupun memburuk, seperti itu. Jadi jalannya sebuah organisasi tergantung kepada ketuanya, tergantung kepada anggotanya, tergantung kepada mereka di dalam anggota yang menyelesaikan konflik di dalam organisasinya. Apakah akan terselesaikan dengan baik ataupun malah menjadi semakin besar. Adapun organisasi yang baik dapat menghadapi sebuah konflik dengan hal yang paling benar, yang paling tepat, sehingga organisasi tersebut akan lebih maju ke depannya. Nah, teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kesalahan dalam pemaparan materi tersebut karena saya masih belajar, di tahap belajar. Semoga materi yang bisa saya sampaikan hari ini ataupun materi yang barusan saya paparkan tentang organisasi dalam konflik di dalam organisasi bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga menjadi wawasan tambahan untuk kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Ninggita Lestari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.